Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang kaya raya. Beliau diberikan Allah kelebihan, mempunyai kerajaan yang tidak bisa ditandingi kerajaan tersebut. Kerajaan yang sangat megah, kerajaan yang sangat mewah. Saudara dan sahabatku semua, banyak sekali doa-doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang terutama doa beliau yang ada di dalam Al-Quran, yaitu meminta kerajaan. Kerajaan yang sesudahnya tidak bisa ditandingi. Rabbi ghafirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi ghafirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ampunilah dosaku, kata Nabi Sulaiman. Ampunilah dosaku dan berikanlah kerajaan yang besar yang tidak bisa disamai oleh siapapun sesudahku. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau, wahai Allah, yang maha pemberi. Kebanyakan orang itu memakai doa ini. Padahal kalau kita lihat artinya, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah suatu kerajaan yang tidak bisa disamai sesudahnya, mimba'di. Jadi kalau kita memakai doa ini, itu rezekinya itu tidak mengalir kepada anak cucu, karena cukup untuk kita sendiri. Kita punya derajat, punya kekayaan, ya untuk kita sendiri, begitu. Jadi kita harus bisa memilah ataupun memilih doa. Doa semua baik, apalagi di dalam Al-Quran. Tapi kita harus memahami doa yang buat keluarga, buat diri kita, dan buat anak cucu kita. Begitu. Kita harus memahami. Makanya saya berikan di sini adalah doa sebenarnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu termaktub di dalam Al-Quran. Itu ada di dalam Al-Quran. Doanya yang bagaimana? Alhamdulillahilladzi fadalana ala kasirim min ibadihil mu'minin. Jadi doanya Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan ilmu, diberikan kelebihan harta benda. Itu ada di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15. Nah, kita tahu sendiri kalau kita memuji Allah itu bertambah nikmat.
Jadi setiap kita memuji Allah, alhamdulillah, bertambah nikmat. Jadi nikmatnya ditambahkan. Makanya Nabi Dawud alaihissalam dengan Nabi Sulaiman alaihissalam itu berdoa, alhamdulillahilladzi fadalana ala kasirim min ibadihil mu'minin. Nah, kalau misalkan saudara dan sahabatku semua memuji Allah dan merasakan ataupun membuktikan kepada diri kita bahwa kita ini dilebihkan sebenarnya. Dikasih makan tiap hari, dikasih kemudahan tiap hari. Kita ini dilebihkan sebenarnya. Cuma kita ini rasa syukurnya saja yang kurang. Karena ada yang berpikiran lebih besar yang mau dimiliki. Yang kecil ini itu tidak kita rasakan. Padahal yang kecil ini yang bermanfaat. Kita melihatnya, kita memandangnya yang besar. Padahal kita ini tiap hari dikasih makan sudah alhamdulillah. Dikasih minum sudah alhamdulillah. Sampai kita ini nafas keluar masuk itu gratis. Itu sudah alhamdulillah. Itu suatu kelebihan dari Allah. Kita masih dikasih hidup, dikasih sehat, itu suatu kelebihan. Karena sehat adalah rezeki yang paling utama. Saudara dan sahabatku semua, amalkan doa Nabi Dawud alaihissalam dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang tadi sudah saya berikan. Silakan bisa dilihat di surat An-Naml ayat 15. Alhamdulillahilladzi fadalana ala kasirim min ibadihil mu'minin. Alhamdulillahilladzi fadalana ala kasirim min ibadihil mu'minin. Itu saja doanya yang banyak, baca. Jadi bacalah doa itu. Yang pertama kita sudah syukur kepada Allah. Yang kedua juga insya Allah diberikan kelebihan rezekinya untuk kita, diberikan kelebihan ilmu untuk kita, agar bisa bermanfaat untuk sesamanya, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi saudara dan sahabat. Begitu. Karena sebaik-baik manusia adalah manfaat bagi manusia. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Terus ada 4 hal yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Menjadi orang kaya raya itu ada 4 hal. Yang pertama, Nabi Sulaiman itu kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Buktinya, semut saja itu tidak berani Nabi Sulaiman menginjak. Ya, itu sangat kasih sayangnya. Semut itu kecil. Nabi Sulaiman sangat kasih sayang kepada semut. Jadi marilah kita kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Jangan pandang bulu. Baik itu yang kecil, baik yang itu yang besar, baik yang punya kedudukan, miskin, kaya, kita semua kasih sayang. Jangan pandang bulu. Ini kalau yang punya duit, kita kasih sayang yang punya duit. Itu jangan. Pokoknya jangan pandang bulu. Itulah sifat Nabi Sulaiman alaihissalam, kasih sayang semua makhluk. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak memutus silaturahmi. Tidak memutus silaturahmi. Terus jalan silaturahminya. Jangan kita berpikiran kita ini punya pangkat, punya kedudukan, biar dia yang datang sajalah. Jangan. Kalau bisa kita silaturahmi, mendatangi orang tua, mendatangi para habaib, mendatangi para kiai, mendatangi para ulama, gitu. Saudara, sahabat, begitu. Jadi jangan sampai kita saja yang didatengin, ya. Kalau bisa kita datengin, itu silaturahminya. Ya. Terus yang
Ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam ini merasa dirinya ini memang tidak mampu. Walaupun Nabi Sulaiman ini seorang raja, diberikan kelebihan sama Allah ini, kelebihan kekayaan yang berlimpah. Tapi Nabi Sulaiman merasa tidak mampu. Apa merasa tidak mampu? Karena kekayaan, kelebihannya, beliau menjadi raja, itu karena izin dan ridho Allah. Jadi semua itu Allah yang menentukan. Jadi jangan merasa bangga. Jangan merasa kita ini punya kekuatan, punya uang, punya kekuasaan. Jangan merasa. Karena semua itu Allah yang berkuasa, bukan kita. Kita ini tidak ada daya dan upaya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam hebat begitu, itu tidak merasa bahwa beliau itu punya kekuatan. Terus yang keempat, Nabi Sulaiman ini terus memakai adab kepada orang tua, menyayangi orang tua. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam ini terus rutin berdoa, memohon ampunan kepada Allah agar diampuni segala dosa dan kesalahan orang tuanya. Jadi kita jangan putus hubungan juga sama orang tua. Kalau jauh, seminimalnya kita mendoakan orang tua. Hadiahkan Al-Fatihah buat orang tua. Khususan ila hadrati umi, kepada ibu kita. Khususan ila hadrati abi, buat bapak kita. Al-Fatihah. Gitu. Jadi kita doakan orang tua ini, walau kita ini jauh. Minta ampunan juga, kalau bisa jangan buat sendiri saja, buat orang tua juga. Misalkan Rabbi ghfirli wali walidaya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita ini minta ampunan ini bukan untuk sendiri saja, untuk orang tua, untuk kaum muslim, muslimat, mukmin, mukminat yang masih hidup dan sudah tiada. Saya ulangi doanya, itu berada di surah An-Naml ayat 15. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Silakan baca sebanyak-banyaknya. Tidak usah pakai hitungan. Misalkan mau pakai hitungan boleh, mau 11 kali, mau 41 kali, 21 kali, 33 kali, silakan. Misalkan mau baca dalam perjalanan tidak apa-apa. Yang terpenting kalau bisa, kalau kita misalkan terima rezeki, terima uang, ya kita ucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Cukup satu kali aja. Jadi disyukuri. Syukuri apa yang ada. Insya Allah kalau kita ini banyak bersyukur kepada Allah, banyak memuji kepada Allah, maka akan bertambah nikmatnya. Saudara dan sahabatku yang dirahmati Allah, ada 3 malaikat yang ditugaskan Allah untuk membagi rezeki. 1 malaikat ini, insya Allah saudara dan sahabatku semua tidak asing lagi, dan insya Allah mengetahuinya, yaitu malaikat Mikail alaihissalam. Ada lagi 2 malaikat yang membagi rezeki siang dan malam. Kalau malaikat Mikail adalah malaikat komandan istilahnya, yang memimpin 2 malaikat ini.
istilahnya dua malaikat ini adalah petugas lapangan, yaitu malaikat yang membagi rezeki ditugaskan pada siang hari, dan satu lagi ditugaskan membagi rezeki pada malam hari. Siapakah dua malaikat ini? Yang pertama, malaikat yang bertugas, waktu tugasnya ini setelah sholat maghrib atau tenggelamnya matahari, itu disebut malaikat Lanan alaihissalam. Dan malaikat yang bertugas setelah sholat subuh atau terbitnya matahari, itu disebut dengan malaikat Qasim alaihissalam. Jadi ada dua malaikat yang memang kita tidak ketahui, yaitu malaikat Lanan alaihissalam dan malaikat Qasim alaihissalam. Jadi bagi siapapun yang ingin mengubah hidupnya lebih baik, marilah kita kirim salam, menghadiahkan Al-Fatihah kepada tiga malaikat ini. Apabila kita ingin dekat dengan orang saja, kita harus mengenalnya. Kalau sudah kenal, insya Allah kita menyayanginya, dan mereka pun akan balik menyayanginya. Begitu juga para malaikat, kita harus mengenal. Dengan kenalnya, insya Allah mereka juga menyayangi kita. Itulah yang namanya silaturahmi. Silaturahmi itu insya Allah memberikan berkah pada rezeki kita dan bertambah rezeki kita. Rezeki yang tadinya mau putus, dengan adanya silaturahmi maka akan menyambung dengan erat. Apalagi kita ini silaturahminya kepada tiga malaikat pembagi rezeki. Saudara dan sahabatku yang dirahmati Allah, bagaimana caranya kita ini mengirimkan salam dan menghadiahkan Al-Fatihah kepada tiga malaikat ini? Harap disimak dengan baik. Yang pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 1 kali saja. Lalu kita lanjutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ila malaikat Mikail alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ila malaikat Lanan alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu kita teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ila malaikat Qasim alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Saudara dan sahabatku semua, itulah tata cara lengkap untuk mengirimkan salam dan menghadiahkan Al-Fatihah kepada 3 malaikat pembagi rezeki, yaitu malaikat Mikail alaihissalam, malaikat Lanan alaihissalam, dan malaikat Qasim alaihissalam. Silakan diamalkan, memohon ridha Allah dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Hanya memohon kepada Allah. Ini hanyalah suatu sarana kita memohon pertolongan agar kita bisa mengubah nasib kita lebih baik lagi. Saudara dan sahabatku yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Tentunya yang namanya kita memberikan salam itu harus wajib orang yang mendengarkan salam itu membalas salamnya. Dan ini malaikat Mikail, malaikat Lanan, dan malaikat Qasim, kita ucapkan salam, insya Allah mereka ini akan membalas salam kita. Salam itu adalah suatu doa keselamatan, rahmat, dan barokah. Saudara dan sahabatku yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Silakan diamalkan setelah sholat fardu. Minimalnya itu kita amalkan setelah sholat asar. Atau kalau tidak bisa-bisanya, kita amalkan sebelum tenggelamnya matahari. 1 jam sebelum azan maghrib. Amalkan itu dengan ikhlas, penuh keyakinan. Insya Allah barokah manfaat untuk kita dan keluarga.